Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Abdul Rashid sebagai supervisor dan rekan saya Siti Hutami Wahid sebagai coach, dan rekan saya juga Jumiati Suwardi sebagai coach. Kami akan mendemonstrasikan proses coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam Pak Rashid. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya Pak Rashid bagaimana? Ya Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik Bu ya, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Iya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Nah, baik Bu Tani, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, jangan lupa hal yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Tani, pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Iya. Baik Pak, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang ingin Ibu observasi kali ini? Iya, jadi kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah ya kemudian yang terakhir ya Bu, Iya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Tami dalam proses coaching kali ini? Iya, saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coaching pada coachingnya ya. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Jumi. Waalaikumsalam Bu Tami. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Ibu sendiri bagaimana? Iya, alhamdulillah sehat juga Bu. Iya Bu, dengar-dengar katanya Ibu ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan begitu? Iya nih Bu, ada sesuatu yang sedikit mengganjal di hati saya yang ingin saya ceritakan. Apakah Ibu punya waktu? Iya, tapi di sini kita tidak mempunyai banyak waktu ya, sekitar 15-20 menit itu boleh kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang mau disampaikan Ibu? Iya, jadi begini Bu Tani, di sekolah saya itu saya perhatikan dari tahun ke tahun cara mengajar guru-guru di sana itu hanya bersifat monoton, tidak ada perubahan seperti menggunakan media pembelajaran atau menggunakan metode yang kekinian atau bahkan menggunakan perangkat-perangkat ajar yang ada di sekolah. Padahal kita ketahui bersama kan zaman sekarang ini kecanggihan itu sudah berlangsung dengan pesat, namun mereka tetap berada di posisi nyaman mereka saat ini, sehingga hal itu menyebabkan proses pembelajaran itu kurang kreatif seperti itu Bu. Iya, oke, baik. Jadi kalau misalnya yang saya garis bawahi di sini ya Bu, berarti permasalahan dari Ibu ini adalah permasalahan dari segi pembelajaran rekan-rekan guru di sekolah Ibu
yang kurang bervariatif ya Bu? Iya betul Bu, kurang variatif, medianya atau model pembelajaran yang digunakan itu sifatnya monoton. Iya, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa kita dapatkan atau apa yang Ibu mau dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya begitu. Iya, jadi yang Ibu harapkan adalah adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin ada perubahan misalnya dalam penyampaian metode, model, dan media pembelajaran itu lebih bervariatif begitu. Iya. Misalnya menggunakan aplikasi, saat ini kan ada aplikasi Quizzes, Canva, dan lain-lain. Sehingga guru-guru tersebut bisa membuat slide di aplikasi tersebut untuk jadi media pembelajaran mereka yang akan disampaikan kepada murid-murid di sekolah begitu. Iya, baik Bu. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi metode, model atau media yang bisa dikatakan itu kondisinya ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini itu berada di level berapa ya Bu? Saat ini di sekolah saya itu sepertinya berada di level 5 karena memang ya tidak bisa dipungkiri di sekolah saya itu kebanyakan guru senior. Iya. Guru senior sehingga agak sulit untuk menerapkan ke level yang lebih tinggi lagi begitu. Oke, jadi berada di level 5 ya. Oke, nah di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang Ibu bisa tingkatkan agar bisa terlihat adanya perubahan dari segi pembelajaran yang lebih bervariatif? Kalau menurut saya sih, saya tidak minta levelnya terlalu tinggi. Kira-kira cukup sampai di level 7 lah untuk saat ini. Itu saja harapan saya, sampai di level 7. Setidaknya ada sedikit perubahan yang terjadi begitu. Oke, jadi sekarang berada di level 5. Nah, Ibu mau meningkatkan menjadi level 7. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan atau mengadakan perubahan tersebut? Nah, itu yang jadi beban pikiran saya Ya. saat ini. Kira-kira rencana yang seperti apa yang harus saya lakukan. Tapi setelah saya pikir-pikir sih, sepertinya saya membutuhkan rencana seperti mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan-rekan yang ada di sekolah. Iya, jadi Ibu akan merencanakan kegiatan mentoring dan pendampingan. Nah, kira-kira selain itu, apakah ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Jum terapkan di sekolah dan teman-temannya Ibu Jum itu, dan itu merasa nyaman dengan penyampaian Ibu? Ya, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya mencoba dulu terlebih dahulu untuk konsultasi dengan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah untuk menyelenggarakan semacam pelatihan atau workshop dengan mengundang pemateri dari luar yang tentunya materi yang disampaikan itu tentang pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran yang menggunakan tentunya media yang bervariatif. Iya. Baik Bu, jadi Ibu tadi sudah merencanakan dengan menggunakan mentoring, pendampingan, atau adanya pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga ini, kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana ya Bu? Sepertinya mentoring Bu, karena mengingat kalau untuk pelatihan itu menggunakan waktu yang cukup lama karena kita juga harus menghubungi pemateri dulu, kesiapan pemateri, kemudian masalah logistik juga kan tergantung dari sekolah, sehingga untuk yang saat ini lebih nyaman yang saya lakukan yaitu dengan metode mentoring. Iya, baik Bu. Jadi metode mentoring ya Bu ya. Nah, kegiatan mentoring itu kira-kira Ibu Jum ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Atau bagaimana?
Kalau masalah support dan dukungan tentunya saya sangat membutuhkan. Saya akan melibatkan guru-guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah yang sudah mampu mengoperasikan IT atau menggunakan metode-metode pembelajaran yang sudah bervariatif. Iya, baik Bu. Berarti Ibu akan melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Nah, kapan nih Ibu bisa realisasikan kegiatan tersebut? Ya, insya Allah secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Mungkin minggu depan insya Allah saya akan coba koordinasi dulu dengan rekan guru yang memenuhi kriteria tersebut. Untuk selanjutnya kami akan berkolaborasi untuk melakukan mentoring sesama rekan guru. Iya, baik, mantap sekali ya Bu perencananya. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita tadi, apa sih yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran untuk yang terjadi perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring. Saya bisa membayangkan apabila saya melakukan itu, pasti ada sedikit perubahan yang meskipun tidak signifikan, karena saya berkolaborasi dengan guru-guru yang paham IT dalam membuat media pembelajaran dan pemanfaatannya. Iya, baik Bu, alhamdulillah ya. Nah, Ibu sekarang sudah mempunyai gambaran tentang apa yang akan Ibu lakukan. Nah, bagaimana untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif? Oke, saya tunggu ya Bu nanti kabarnya setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar untuk mendengar bagaimana serunya dari cerita Ibu nanti. Nah, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk melakukan kolaborasi untuk kegiatan mentoring bisa terlaksana dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengar keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya akan lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Iya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kita bisa bercerita lebih banyak lagi. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan. Begitu saja ya Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam Pak Rasid. Ya, Bu Tami tadi sudah melakukan coaching ya pada Ibu Juni. Iya, alhamdulillah Pak, sudah selesai tadi melakukan coaching. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi. Jadi pertanyaan pertamanya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, di coaching tadi Pak, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Oh, oke Bu ya. Menurut saya sebagai observer tadi Bu ya, proses coaching yang Ibu lakukan antara Ibu Tani tadi dengan Ibu Juniati sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Tami tadi sudah berusaha menggali dengan memberi beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada coach yaitu Ibu Juni, sehingga Ibu Juni sebagai coachnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, jadi kompetensi apa lagi ini yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara
bisa lebih memahami lagi proses dari alur tirta tersebut. Nah, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, Pak. Oke Bu, begitu saja ya Bu ya. Iya, Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi kepada orang lain. Nah, demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita dan untuk semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi proses coaching yang telah kami lakukan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.